Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran Saqafah Islamiyah hari ini, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertahanus di Gua Hiro. Apa sih tahanus itu? Tahanus adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, di mana mereka mengasingkan diri dari masyarakat untuk menempa jiwa selama berhari-hari. Nah, Gua Hiro sebagai tempat Nabi Muhammad SAW melakukan tahanus terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Di tempat itu, Nabi Muhammad SAW merenungi keadaan masyarakatnya. Lalu pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut adalah ayat Al-Qur'an pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sesudah terjadi peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan hati berdebar-debar dan perasaan takut. Setibanya di rumah, beliau menceritakannya kepada Khadijah, istrinya. Keesokan harinya, Khadijah menanyakan kepada suaminya, apakah sesungguhnya yang telah terjadi atas dirinya. Nabi Muhammad SAW menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialaminya semalam. Setelah itu, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal, yaitu anak pamannya. Waraqah bin Naufal ini saat itu sudah lanjut usia. Ia seorang pemeluk agama Nasrani yang memahami isi kitab Taurat dan Injil. Khadijah menceritakan kepadanya peristiwa yang terjadi atas diri Nabi Muhammad SAW dan meminta pendapat atas peristiwa itu. Nabi Muhammad SAW juga menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialaminya. Mendengar berita dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya itu, Waraqah bin Naufal menjawab, Maha suci, wahai anak saudaraku, ini adalah malaikat Jibril yang pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, adalah seorang nabi untuk umat seluruh alam. Kiranya aku masih hidup, aku akan membelamu ketika kelak kaummu akan mengusirmu. Turunnya wahyu pertama itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat Jibril datang yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu, dia tidak datang-datang lagi hingga beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW menanti-nanti kedatangannya lagi. Akhirnya beliau selalu datang ke Gua Hiro seperti kebiasaannya sebelum menerima wahyu. Nah, hari tidak diturunkannya wahyu tersebut disebut Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Hingga pada suatu hari ketika beliau berada di Gua Hiro, terdengarlah suara dari langit. Lalu beliau melihat ke atas, maka dilihatlah malaikat Jibril. Melihat pemandangan itu, tubuh beliau gemetar. Lalu beliau segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW meminta selimut, kemudian tertidur. Dalam keadaan beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, ayat ini menjadi pertanda dimulainya misi Rasulullah SAW dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam dengan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah melalui dua strategi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan.
Bagaimana teman-teman? Sudah disimak video pembelajaran hari ini? Setelah ini, teman-teman silahkan untuk menuliskan Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1 hingga ayat 5 di buku catatan Sakofa Islamiyah. Sampai bertemu di pembelajaran Sakofa Islamiyah berikutnya. Tetap semangat dan ceria selalu, dan terus lakukan kebaikan dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.